Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dia Allah sanggup menyembuhkan setiap kita. Amen. Dia sanggup memulihkan kita, amin. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Woo. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Woo. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya kuasa Tuhan tidak berubah, katakan amin. Haleluya. Wanita saja katakan, Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. mari gantian para pria katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah
Tepuk tangan di atas kepalamu, katakan alasan. Amin. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara yang kami alami Tuhan. Oh, mujizat terjadi hari ini. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kami mau serahkan ibadah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Engkau yang beracara bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap memuji menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, keberadaan kami hari ini itu adalah bukti kebesaran Tuhan bagi setiap kami. Sebab Engkau Allah kami yang sempurna. Rencana-Mu dan karya-Mu bagi kami indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sungguh Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Benar Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi sama-sama nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari sama-sama sembah. Inilah hidup kami, ya. Biarlah hidup kami selalu ada dalam rencana-Mu, ada dalam rancangan-Mu yang sempurna, Tuhan. Kami ada sebagai bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu terjadi, sebab Engkau Tuhan selalu besertaku. Ya Radabaya Syanda ya Radalabaya 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 Ya Radabaya Shikaya Radalabaya 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 Syanda ya Radalabaya 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 Radalabaya. Firman-Mu Tuhan selalu ada dalamku. Genapi Tuhan, terjadilah Tuhan dalam hidup kami. Syadaya radadadadadadabaya radadadadabaya 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 radadadadabaya. Kami percaya sesuatu kan terjadi di tempat ini. Oh, sebab kuasa-Mu mengalir bagi kami, Tuhan. Jaranabaya syadaya radadadadabaya radadadabaya radadadabaya. Mari terus sembah Dia. Oh, kami puji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang mulia. Oh, tiada yang lain, ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Sambil angkat tanganmu nyata. Hidupku biarlah hidup kami selalu menggenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat dan setiap mujizat terjadi dalam hidup kami. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hidupku
menggenapi firman-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau Tuhan selalu bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau selalu bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu ya Bapa, mengalir di tempat ini. Yesus, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa, Kau sanggup melakukan segalanya. Yesus, Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus Raja kami. Yarabaya syandaya ralalabaya 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 ralalabaya. Yarabaya syandaya ralalabaya 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 ralalabaya. Yarabaya ralalabaya ralalabaya ralalabaya. Shikaya ralalabaya syandaya ralalabaya ralalabaya ralalabaya. Di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan pasti bekerja. Di dalam ketidakmampuan kami mau tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Semua pasti terjadi ketika iman itu kami nyatakan di dalam Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya itu akan tersedia bagi kami. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, oh, kami percaya tiada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang menerima mujizat Tuhan sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang sudah terjadi siang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua bersuka cita amin siang hari ini. Amin. Baik, siang hari ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang akan sama-sama diberkati oleh Ibu Julianti. Silakan multimedia. Shalom komunitas yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada bulan April tahun ini saya didiagnosis kena kanker serviks. Diawali dengan bulan Januari, Tuhan mengingatkan saya untuk mengecek check up kewanitaan saya. Saya cek pap smear, pertama kali dikatakan baik saja. Lalu saya pun yang kedua kali saya cek polip, dikatakan baik saja. Tapi Roh Kudus tetap mengingatkan saya untuk cek ulang dan cek ulang. Saya taat pada saat Roh Kudus mengatakan begitu. Walaupun baik, tolong cek lagi Yuli. Saya cek kembali di April, saya dinyatakan positif kena ada tumor ganas. Saya takut dan kaget sekali. Saya kaget dan saya baca firman Tuhan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya takut Tuhan, tapi saya punya engkau yang lebih besar dari semuanya. Lalu saya berdoa dan berdoa. Dokter menyuruh saya untuk PET scan. Saya minta tanda pada Tuhan, Tuhan saya harus berobat kemana? PET scan-nya ternyata di Indonesia pada rusak. Jadi saya harus ke Singapura. Saya Singapura di mana? Saya juga tidak tahu. Anak saya yang paling tua yang dulu pernah kuliah di Singapura mencari dokter. Mama, dokter di Singapura aja. Di Singapura dokter hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Ada 3 dokter yang direferensi oleh anak saya. Lalu saya mau naik pesawat apa, hari itu adalah penuh semua saat-saat itu. Saya dapat pesawat Scoot yang jam 9 malam. Ternyata Tuhan kirim sahabat kecil suami saya duduk di sebelah saya yang mempertemukan saya dengan istrinya, dijemput di airport. Dan istrinya menyatakan dia mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Saya ketemu dokter hari Senin tersebut adalah dokter yang dipakai oleh istri teman sahabat suami saya. Puji Tuhan saya ketemu dan diprioritaskan untuk di PET scan, untuk dioperasi juga di pada hari Paskah tersebut. Hasil biopsinya ternyata saya kanker dan saya harus di kemo. Kemo saya 5 kali kemo plus 25 kali radiasi. Saya takut, tapi saya lari kepada Tuhan, saya berdoa, dan dengan sukacita saya tahu firman tersebut. Saya bilang bersurat pada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan hal-hal yang tidak pernah saya pahami. Apakah saya harus menjadi saksi dengan saya menderita sakit ini, menjadi kesaksian buat kehidupan saudara-saudari dan saya sendiri untuk menjadi saksi Kristus.
Saya di kemo dengan yang dingin sekali, tapi saya dengan sukacita 4 jam saya terus berdoa, membaca firman Tuhan. Saya pun menghibur semua teman-teman yang saya baru kenal di situ dengan penyakitnya bermacam-macam kayak dengan kemo tersebut, tapi saya tidak takut dan saya sukacita menjalaninya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Saudariku, hal apakah yang tak terpahami? Bukan saja penyakitku telah ditanggung Yesus di kayu salib, biaya pun telah disiapkan olehnya. 3 tahun lalu saya sudah membuang semua asuransi saya. Ternyata tahun kemarin mantu saya membelikan saya asuransi, dan validasi asuransi tersebut tanggal 1 April. Jadi operasi saya free, kemo saya free, semua setelah dibayarin oleh Tuhan Yesus walaupun dengan asuransi. Puji Tuhan, bulan lalu saya check up kembali ke Singapura, sudah clear semua penyakit saya setelah selesai. Saya dengan sukacita selalu menjalani bersama Tuhan Yesus. Sadari, ikuti Roh Kudus, ikuti suara hati Roh Kudus Tuhan, dan taat pada Tuhan, taat kepada Roh Kudus. Tuhan mau bicara apa, taat saja, ikuti. Jadi hal itu yang saya dapatkan. Puji Tuhan. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh minta refnya yang tadi, yang untuk berdiri yuk, kita berdiri ya. Hanya refnya saja. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Katakan dengan iman. Tak ada yang mustahil, Amin. bagi Tuhan Haleluya. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang baik, Bapak ada di sini. Terima kasih punya Bapak yang begitu baik pada setiap anak-anak Tuhan yang ada di sini. Terima kasih untuk Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan juga sampai hari ini masih boleh datang beribadah. Tuhan berikan kami memuji, menyembah, mengangkat tangan. Tuhan berikan kami juga untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Semua karena Bapak yang baik. Ya Allah kami, Engkau sungguh hadir di tempat ini. Hamba boleh merasakan Engkau mau melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang sungguh berharap padamu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang punya iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami deklarasikan perkataan ini dan kami percaya kami sudah menerima. Dalam namamu kami mengucap syukur, aku secara pribadi. Tidak ada yang lebih Tuhan, tidak ada yang lebih Bapa. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you. Ya, silakan duduk. Wow. Terima kasih Ibu Inge sayang ya. Terima kasih ya. Kalau saya boleh tahu yang di sini yang mengalami kelemahan tubuh, angkat tangan. Yang mungkin ada kena cancer seperti itu. Ada? Coba angkat tangan sayangku ya. Oke ya. Bapak 1, ada berapa? 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Percaya kan? Tadi waktu kita nyanyi firman tadi, bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Karena perkataanmu ya yang menyembuhkan kita, bukan doa pendeta loh ya. Jangan tergantung daripada doa pendeta, doa hamba Tuhan, tapi iman kita ya. Karena itu makanya Yesus berkata imanmu yang menyelamatkan, bukan iman orang lain ya. Kita sudah mendengar tadi kesaksian Ibu Yulianti ya, itu luar biasa ya. Dia juga mengalami takut, wajar ya. Siapa yang gak takut dengar kata-kata cancer, betul. Tapi kalau engkau takut, semakin engkau ciut, semakin engkau dalam keadaan tidak kuat. Tapi untuk engkau punya iman membuat engkau semakin kuat. Keluarga saya kebetulan ada 3 cancer. Papa saya itu kena cancer, ibu saya kena cancer, dan abang saya kena cancer 3. Tapi yang luar biasa sampai hari ini, dan usia mereka bukan muda loh. Usia abang saya yang nomor 2 itu usianya 82 tahun. Cancer tulang. Sampai hari ini tetap sehat. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang kedua, cancer yang kedua itu cancer nasofaring, tenggorokan. Ya, itu juga mengalami radiasi sampai 15 kali, sampai melepuh itu semua, dia punya kulit ya, itu kemonya kalau nggak salah hampir lebih daripada 5 kali, tapi sekarang sehat. Yeay. Satu lagi kakak saya juga cancer ya. Nah dia cancer pertamanya itu dia cancer sepertinya kalau nggak salah bukan cervix, apa ya yang peranakan saya nggak tahu ya. Ada dia di masalah perut, nah itu kena cancer. Tapi sampai hari ini dia boleh sembuh dan sehat luar biasa. Nah artinya ya, cancer bukan lagi hal yang menakutkan kalau engkau punya Tuhan Yesus ya. Karena apapun kalau masalah sakit, semua bisa sakit, semua bisa. Memang kita harus kembali ke rumah Bapa, tapi yang membedakannya apakah engkau punya Yesus atau tidak, itu yang membedakan kita. Amin ya. Mereka semua survive. Memang sakit. Ya, ngalami kemo, jelas ya. Itu ngalami berjam-jam duduk, enggak mudah ya. Ayah saya juga cancer ya. Tapi akhirnya memang sudah usia tua dan akhirnya dia pergi ya. Tapi dia juga bisa bertahan, bahkan terakhir walaupun dia cancer liver, ayah saya. Hepatitis C ya. Tapi yang luar biasa walaupun dia cancer, dalam keadaan dia di kemo, tetap pakai topi, tetap pakai jas, tetap pakai sepatu. Semangatnya luar biasa. Makanya bisa bertahan sampai 5 tahun. Ya bahkan akhirnya umur sekian hampir, dia memang minta tidak lama. Saya 75 aja Tuhan. Pas ulang tahun baru dia dipanggil Tuhan dan dia sudah siap. Nah artinya jangan takut dengan apapun yang kita hadapin. Kalau engkau punya Yesus kita lebih besar daripada cancer. Amin. Oke, siap dengan firman Tuhan. Saya nggak akan banyak ngomong firman Tuhan karena di sini saya percaya setiap kita di sini, engkau sebenarnya adalah saksi-saksi Yesus yang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang kau bisa bertahan, itu sudah kesaksian lebih daripada khotbah. Betul? Ya, karena banyak orang yang nyampaikan firman, tapi belum tentu sekuat kalian. Kalian kuat loh, bisa kemari datang dengan keadaan tetap semangat cari Tuhan, itu luar biasa ya. Makanya hari-hari ini semakin kita dalam keadaan lemah tubuh, semakin cari sumbernya, yaitu siapa? Yesus. Kita buka Matius 8 ayat 6 sampai dengan 10 ya, saya akan baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya,
aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu padanya. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, perhatikan, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow. Ini teguran buat setiap kita, ya. Dikatakan ayat 13, lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow. Ini kita sudah sering dengar, betul? Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal, ya, yang sederhana-sederhana aja. Yang pertama, kenapa sampai ayat ini ditulis di Alkitab? Kenapa sampai kisah ini menjadi kisah yang cukup viral? Kenapa menjadi kisah yang fenomenal? Kenapa sampai dicatat dalam perjanjian baru? Mungkin kita bilang karena ini perwira tinggi, Bu Indri. Perwira tinggi, ya, mungkin dia punya posisi di pemerintahan, makanya sampai heboh. Itu kalau dunia. Tapi perhatikan, standar surga beda. Kalau engkau baca, bukan hanya perwira tinggi yang masuk dalam kitab kehidupan. Ada janda Sarfat, janda miskin. Ada siapa? Ada juga perempuan sundal. Perempuan yang menurut kita nggak layak, betul? Ada juga siapa kalau kita lihat, ya? Coba kita lihat siapa aja, ya. Kita lihat di sini. Ada si buta, pengemis, betul? Ada orang kusta, ada perempuan sundal. Bahkan kalau kita lihat murid-murid Tuhan pun diambil dari mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Bukan dari orang yang hebat, bukan pengusaha kapal, pesiar, tapi dari nelayan biasa, betul? Nah, makanya standar surga beda, ya. Apalagi kalau kita lihat Yesus pun lahir sebagai anak tukang kayu, betul? Nah, beda. Jadi kenapa ayat perwira Kapernaum masuk di Alkitab? Bukan karena perwiranya, tapi karena apa? Ada yang berbeda, nanti kita lihat, ya. Nah, dikatakan tadi di sini, yang luar biasa, bukan hanya sekedar Tuhan pakai orang-orang biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa kita di mata Tuhan? Buka Galatia, ya, supaya di tempat ini engkau sadar engkau siapa. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, engkau mengalami sakit penyakit di tempat ini. Ingat, status kita tidak pernah berubah. Engkau dan saya adalah anak Bapa. Ya, kalau dunia ini ngangkat anak, dia lihat-lihat dulu cantik apa jelek, ya, ini keturunannya siapa. Tuhan gak tanya keturunan siapa engkau di tempat ini. Siapapun engkau di tempat ini, kita adalah anak Bapa. Dikatakan panggil dia Aba, panggil dia Bapa. Ibu-ibu, tadi saya hanya bawa ini, bapak-bapak, ya, saya hanya bawa ini cuma 2, ya. Tapi nanti saya mau tahu, nanti saya minta sama ibu ingat, ya, siapa di tempat ini yang memang lagi sakit, ini akan saya berikan. Hanya minta waktu seminggu untuk mencetaknya, ya. Ya, ini ada, ini apa nih? Saya kenapa makanya membuat ini hampir 30, hampir 40 lusin. Kenapa? Karena banyak sekali kadang-kadang iblis membuat dengan berkata, engkau sudah hancur, engkau tidak punya masa depan. Siapa kita? Kita anak kesayangan Bapa. Engkau dan saya anak kesayangan Bapa. Bapak siapa namanya? Bapak Christopher. Engkau anak kesayangan Bapa. Ya, engkau anak kesayangan Bapa, itu Bapak. Ya, Bapak anak kesayangan Bapak. Dan dikatakan Bapa di dunia aja tidak pernah memberikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak pernah memberikan batu kepada anak yang minta roti. Apalagi Bapakku yang di surga. Apa saja Bapak Christopher minta, karena engkau anak kesayangan Bapak, Tuhan akan berikan. Ya, yakinkan. Waktu iblis bilang gak mungkin, mana mungkin. Katakan aku ada kesayangan Bapa. Ya, satu lagi saya akan berikan ini. Ya, nanti saya minta ibu ingat berapa orang di sini yang kena cancer, saya akan kirim. Ya, hanya minta waktu mungkin 7-10 hari, saya akan kirim semua supaya nanti waktu next time kemari pakai baju ini, oke? Ya, karena sering kali iblis yang suka bilang kau tidak mungkin sembuh, kau hancur, kau pasti gak akan bisa apa-apa, anakmu akan gak berantakan. Satu lagi saya akan pilih. Siapa di sini? Seorang wanita yang juga mengalami cancer. Ada? Siapa? Boleh angkat tangan? Ya, ibu yang baju hijau. Sini sayang. Yes, ya.
Engkau sudah sembuh tapi engkau tetap ada kesayangan Bapa. Ya sayangku ya, Tuhan berkati. Luar biasa, 8,5 tahun sudah melewatin. Karena kritikal itu 5 tahun. Waktu engkau bisa PES 5 tahun, engkau sudah sembuh. Kalau masalah hidup mati itu di tangan Tuhan, betul? Ada orang yang tidak ada sakit pun tiba-tiba bisa. Lihat kemarin kejadian yang kapal Titanic, itu pengusaha besar semua. Mereka pergi ke laut di Amerika, tiba-tiba kapalnya meledak. Nggak ada kena kanker, nggak ada kena penyakit. Jadi masalah hidup mati itu urusan Tuhan. Tapi yang penting aku ada kesayangan Bapa. Ya, jadi nanti tolong kasih sama Ibu Inge, ada berapa jumlahnya, saya akan berikan supaya nanti next time kalian beribadah pakai itu semuanya, betul? Karena kan beda. Waktu engkau berkatakan aku anak kesayangan Bapa, bahwa Bapa tidak akan pernah memberikan ular pada anak yang minta ikan, tidak pernah berikan batu kepada anak yang minta roti. Waktu engkau berkatakan itu akan beda hidupmu. Waktu suami saya kena COVID kemarin, itu COVID-nya bukan main-main, perburukan total. Dia sudah batuk darah, dia sudah dalam kondisi saturasi di bawah 80 dengan pakai oksigen loh ya. Yang ketiga, dengan keadaan panas 40, dengan sudah batuk darah, dengan sudah nggak bisa jalan ya, dan itu kondisi sudah sangat tidak bagus. Bahkan waktu itu saya juga kena COVID. Nah, waktu itu Tuhan izinkan saya duluan kena, rupanya untuk mendampingin suami di rumah sakit. Nah, waktu saya dikatakan negatif, dokter suruh saya pulang karena saya udah 63 tahun. Ya, risiko tinggi di samping orang-orang yang kena COVID. Waktu Delta, suami saya Delta pertama di Indonesia. Nah, waktu itu suami saya dalam keadaan perburukan total ya. Itu bahkan yang paling mengerikan di rumah sakit. Saya nggak mau sebut nama rumah sakitnya. Bayangkan udah panas tinggi hanya diberikan cuman kompresnya pakai anduk. Saya tanya kenapa nggak pakai Actempra? Nanti tunggu sampai di ICU. Kenapa di ICU? Apakah pasti bisa selamat? Ya bisa meninggal, bisa selamat. Luar biasa. Waktu saya disuruh dokter pulang, itu terus terang. Waktu disuruh dokter pulang, saya pikir bagaimana saya mau pulang dengan suami seperti ini. Tapi mereka bilang, ibu jangan resiko. Anak-anak semua telepon saya. Mama, jangan papa udah kena, mama juga kena. Bagaimana dengan kami? Itu saya betul-betul dilema. Tapi saya berdoa kepada Bapa. Dan apa kata Bapakku? Stay. Tinggal. Dampingi suami. Waktu saya lihat suami saya, dia bilang, In kau mau pulang. Dia betul-betul down ya. Karena merasa mana istriku harus pulang. Saya bilang enggak Pak. Saya balikan semua, saya punya baju-baju yang udah saya atur. Saya bilang saya stay dengan kamu. Apapun keputusan Bapak pasti yang terbaik. Karena aku percaya Bapakku tidak berikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak pernah berikan batu pada anak yang minta roti. Itu imanku. Itu kuperkatakan. Malamnya waktu suami saya perburukan total. Itu malamnya Tuhan bilang telepon ke anak rohanimu di Surabaya. Logikanya ngapain saya telepon jam 3 pagi anak rohani, nggak mungkin diangkat, apalagi mereka bos-bos besar. Tapi waktu Bapak bilang telepon mereka, dan saya belajar taat, saya WhatsApp. Saya bilang tolong kalau bisa suami saya biar berangkat ke Surabaya. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan suruh ke Surabaya. Nah apa yang terjadi? Ternyata kalau Bapak yang suruh itu berbeda. Tahu apa yang terjadi? Yang gak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat. Jam 8 pagi itu mereka telepon. Ibu Indri pesawat dari Singapura akan menjemput, Bapak langsung dibawa ke Surabaya, masuk Rumah Sakit Nasional Hospital. Dan kami sampai di sana selama perjalanan dari Bandung ke Halim. Itu saya betul-betul hanya bilang, Tuhan engkau Bapak yang baik. Bapak yang baik tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Itu terus saya perkatakan selama di perjalanan. Suami saya tidak ada batuk darah, tidak ada panas tinggi, oksigen tetap 100% karena pakai masker terus. Pakai apa? Pakai oksigen terus. Dan sampai di pesawat aku hanya menyanyi, aku percaya pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Selama di pesawat itu tidak ada sama sekali. Dan itu suami saya dimasukin ke dalam seperti keranda, seperti orang mati. Tahu? Pakai plastik di zip, zup. Karena Singapura tidak mau terima orang yang COVID. Makanya itu betul-betul dimasukkan seperti ini, badan dia 100 kilo. Logikanya orang badan besar masuk ke keranda yang sangat kecil, pasti itu gelisah. Tapi bisa tenang, bisa nggak batuk, bisa nggak panas. Sampai di Singapura, sampai di Surabaya, 5 hari dikasih apa tuh? Yang obat Gamaras. 5 hari sembuh dan sekarang sudah sehat luar biasa. Tepuk tangan Bapak. Kita anak Bapak Christopher, betul tadi siapa namanya? Bapak siapa? Pak Christopher, engkau anak Bapak. Ya, asal berdoa, jangan berdoa Tuhan, kenapa aku gini? No, Bapak, aku percaya engkau adalah Bapak yang baik. Bapak, engkau adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik itu mendengar doa seperti itu. Karena berarti kita percaya, karena iman Bapak yang menyembuhkan, bukan doa saya. Amin. Ya, di tempat ini, mari teman-temanku yang lain ya, kalau kakak saya yang udah 82 tahun, kanker tulang bisa sembuh. Itu kalau udah kesakitan menjerit-jerit, memang betul sakitnya luar biasa. Tapi sampai hari ini bisa bertahan. Kemarin 3 bulan yang lalu, ternyata HB-nya turun jatuh.
Nah dan waktu itu harus butuh transfusi darah. Kebetulan darahnya O+, susah dapatnya. Dicari anaknya gak ada yang dapat satupun. Terpaksa ambil darah orang, diolah lah pakai mesin. Gara-gara diolah pakai mesin tidak bisa kemo. Dan waktu itu dokter bilang ini hanya masalah umur. Tapi sampai hari ini dia kembali sehat luar biasa. Tepuk tangan sama Bapak kita. Pakai hari-hari ini andalkan Bapakmu. Kenali Bapamu, pakai banyak renungkan firman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan hanya dengar kata orang, kalau engkau dengar kata orang engkau akan stres. Kata orang, ini mah gak lama lagi umurnya, ini tanda-tandanya berbahaya, engkau makin stres. Lihat ibu ingat, ini saya luar biasa, ini pahlawan yang Tuhan pakai. Ya, dia bisa melewatin, ya tidak mudah yang dialaminya. Ibu Julianti, itu pahlawan-pahlawan iman semuanya. Betul? Nanti kalau kalian sembuh, ya kalian jadi pahlawan iman. Saksikan di sini, berikan kekuatan kepada teman-teman yang mengalami. Itu tujuan Tuhan. Kenapa kita diizinkan sakit? Ingat, waktu dikatakan Lazarus sakit, Tuhan Yesus berkata apa? Melalui penyakitnya nama Tuhan dipermuliakan. Aminkan ini melalui penyakitku, nama Tuhan akan dipermuliakan. Aku menjadi saksi Tuhan. Aku gak hanya jadi orang yang merengek-rengek. Akan membedakan. Amin. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan untuk engkau bisa seperti itu? Ini ada kunci. Kunci untuk buka mujizat Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Kunci kedua, jangan takut, percaya saja. Kunci ketiga, jangan takut, percaya saja. Siapa yang ngomong itu? Yesus. Waktu dikatakan anak kepala rumah ibadat sakit, orang-orang bilang percuma. Mungkin banyak yang ngomong seperti itu pada kita, gak mungkin kau sembuh. Kalau ngeliat keadaanmu agak berat, kata-kata seperti itu jangan aminkan. Tapi engkau belajar dari kata-kata Yesus. Yesus gak terusik waktu mendengar banyak orang berkata, percuma kau suruh datang guru sini, anakmu sudah mati. Tapi apa kata Yesus kepada kepala rumah ibadat? Jangan takut, percaya saja dan anaknya bangkit dari kematian. Hari-hari ini perkataanmu menentukan. Halo, karena perkataan, bukti orang beriman itu dari perkataannya. Jangan pernah bilang saya beriman, tapi perkataannya, aduh matilah aku mati. Saya udah punya anak rohani, dia udah sembuh dari kanker. Asal saya tanya, wah luar biasa kamu. Ya tapi gak tahu sih mana tuh datang lagi katanya. Tuh dia tunggu-tunggu kankernya. Dan betul kena lagi. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Amin. Sekecil apapun progresmu katakan haleluya aku semakin sehat. Ini tangan saya sebenarnya dalam keadaan sakit. Kenapa bilang? Ini sakit udah hampir 2 bulan. Saya tuh sebenarnya pakai penyangga. Tapi saya bilang Tuhan aku ketemu orang kanker. Mereka aja hebat masa aku pakai penyangga. Saya buka penyangganya. Ini sakit, kalau saya angkat tangan ini sakit. Tapi nama Tuhan Yesus, aku tidak sakit waktu melihat kalian. Karena kalian kuat, aku pun kuat bersama dengan Yesus. Yes! Amin. Bukti orang beriman perkataannya. Jadi kalau di tempat ini perkataanmu hanya mengeluh. Hanya aduh. Jangan. Makin engkau mengeluh, kankermu makin tambah. Amin. Makin engkau mengeluh. Abang saya tuh luar biasa, yang 82 tahun ya saya ngomongin dulu ini ya. Dia 82 tahun. Dengan waktu di kemo rupanya itu semuanya jadi badannya jadi gosong ibu. Hitam banget luar biasa. Dan kurus karena kena tulang gak bisa jalan. Tapi apa yang terjadi tahu? Dia bilang gak saya mesti bisa jalan. Pokoknya kalau orang gak bisa jalan saya mau jalan. Dia tetap pergi jalan walaupun yang mapah dia 2 orang. Sekarang udah bisa jalan sendiri. Dan ternyata apa? Waktu engkau semangat. Waktu engkau antusias kesembuhan terjadi. Tapi waktu engkau pesimis. Waktu engkau apatis penyakit makin bertambah. It depends, mau pilih yang mana sekarang? Karena semua kita punya kuasa. Roh dalam kita lebih besar daripada penyakit yang kau alami. Waktu engkau perkatakan, aku anak Bapa, aku pasti sembuh. Aku pasti bisa, bilur-bilur Tuhan berikan kesembuhan, engkau akan mengalami itu. Tapi Bu Indri bagaimana kalau akhirnya meninggal Bu Indri? Itu kedaulatan Bapa. Tapi yang penting selama engkau masih bisa mengangkat tangan, angkat tangan. Selama engkau masih bisa berkata, aku pasti sembuh. Katakan itu, karena mulut kita adalah iman kita. Amin. Waktu suami saya tabrakan, suami saya tuh paling sering, maka saya rasa orang keluarga yang paling banyak masalah tuh termasuk salah satu saya. Suami saya tuh langganan rumah sakit. Setiap 6 bulan masuk rumah sakit. Bukan kena cancer, tapi tabrakan. Itu pohon beringin di Cipaganti, tenang-tenang lagi berdiri ditabrak sama dia. Dan nabraknya bukan main-main, ditabrak mobilnya bukan Land Rover, hardtop, mobilnya hardtop sampai di kilo. Dan dia akhirnya pun tangan kakinya patah, bukan putus ya, patah.
ya, dan akhirnya dia masuk rumah sakit. Belum lagi waktu itu dia pas lagi pergi ke Cianjur. Ke Cianjur dia naik motor Harley, ternyata ada layangan, wut, kepotong hidungnya. Jadi waktu dia pulang dari Cianjur ke Bandung, pegang hidung begini terus. Luar biasa, belum lagi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia kebalik dan dengkul dia itu bolong sampai seperti ini. Dan dia ke rumah dengan datang, Indri, saya pikir ngapain? Saya punya lutut bolong, masuk lagi rumah sakit. Per 6 bulan masuk rumah sakit. Terakhir waktu dia dalam keadaan koma. Pernah ngalamin? Pernah. Dia tabrakan, terlempar 70 meter di jembatan layang. Itu pasti jam 12 malam, waktu itu dia masih bandel, masih dari diskotik. Betul, ketabrak, kelempar, Yarisnya hancur, motor Harley Davidson juga hancur. Suami saya sudah koma dan kata dokter hanya 7 hari. 7 hari. Pupil mata sudah tidak bergerak. Dan tidak bisa dikasih obat, karena apa? Odem, kepalanya sebesar ini. Jadi gak bisa dikasih apa, kecuali hanya Nerobiom 5000 selama 11 hari. Logikanya bagaimana Nerobiom 5000 yang harga cuma 10.000 bisa sembuh, nggak mungkin. Maka dokter bilang, Ibu Indri, ini paling 11 hanya cuma 7 hari umurnya. Itu kata dokter. Tergantung engkau hari ini. Kau dengar kata dokter apa kata Tuhan? Kata Tuhan, bilur-bilur kau memberikan kau kesembuhan. Engkau anak kesayanganku. Apa yang kau minta akan kuberikan. Aminkan, perkatakan, tapi jangan ragu. Kalau engkau ragu, waktu Yesus ketemu dengan orang lumpuh 38 tahun, logikanya gak mungkin dong bisa berdiri, betul? Tapi Yesus katakan apa? Bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Ada kuasa dalam perkataan, dia bisa bangkit dan berjalan. Itu luar biasa. Hari-hari ini praktekkan imanmu. Kalau suami saya bisa disembuhkan, amin. Kalau abang saya 82 tahun bisa sehat kembali. Dia punya kanker tulangnya stadium 3 loh. Udah berat-berat. Udah bulak-balik, tapi dia tetap semangat. Dia bilang nggak boleh makan kata dokter. Dia bilang saya makan sushi teh. Tiap hari makan sushi teh dia. Dia bilang nanti itu bisa kambuh kankernya. Enggak, pokoknya sushi teh bikin kanker mati. Makan dia sih. Dia nggak mau tergantung dari apa kata orang. Dia melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia percaya Tuhanku lebih besar daripada semuanya. Sampai hari ini sudah hampir 6 tahun. Amin. Bagaimana dengan kita tempat ini? Semangat, itu sangat menolong. Yang kedua bukti orang beriman adalah apa? Bukan hanya sekedar engkau perkatakan, tapi harus kau lakukan apa kata Tuhan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat Abraham? Gak mudah loh waktu Abraham harus kasih anaknya Ishak. Gak mudah loh, betul. Dikatakan Tuhan, Abraham, ya Bapak, bawa anakmu ke Gunung Moria, serahkan sama aku. Ditunggu 100 tahun. Betul? Dikasih, diminta lagi. Bisa gak Abraham marah? Bisa gak Abraham kecewa sama Tuhan? Mungkin kita juga seperti itu saat ini. Kita marah sama Tuhan. Kenapa aku sakit? Kurang apa aku Tuhan sama kau? Aku baik, aku gak pernah nakal. Orang lain yang nakal bahkan sakit. Aku yang baik tapi sakit. Bisa gak Abraham bilang gitu? Percuma aku nunggu kau 100 tahun Tuhan. Mana janjimu? Kok kau mau ambil anakku? Abraham gak seperti itu loh. Dikatakan pagi-pagi benar dia berangkat. Dia bawa kayu, dia bawa anaknya, dia berangkat dengan bujangnya. Dan sebelum dia naik ke Gunung Moria, dia bilang kepada bujangnya, kami mau naik untuk sembahyang dan kami akan pulang. Itu perkataan iman. Halo, kami akan pulang. Harusnya kan kami akan sembahyang dan aku akan pulang. Itu orang gak beriman. Tapi Abraham adalah bapak orang beriman. Dia lakukan tapi dia tetap perkataan hal-hal yang baik. Waktu anaknya nanya Ishak, Bapak di mana korbannya? Itu anak loh yang ngomong, itu gak mudah lebih daripada cancer. Amin. Tapi dia dengan bilang Allah yang menyediakan. Perkataannya konsisten. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau mau sembuh, perkataanmu harus konsisten. Jangan hari ini kau bilang haleluya, besok nanti pulang dari sana matilah aku. Gak akan bisa terjadi. Mujizat terjadi untuk engkau konsisten dengan perkataan aku ditolong Tuhan, aku pasti sembuh, aku diberkati Tuhan, Tuhanku luar biasa. Kata-katamu ini sekarang lagi dilihat oleh si iblis. Iblis lagi denger nih. Waktu engkau mulai hanya perkatakan sekali dua kali, ketiga keempatnya menggerutu, gak dapat apa-apa. Maka waktu perkataanmu positif, engkau bisa kuat. Adrenalin kita tumbuh. Kita di booster dengan perkataan kita. Bukan hanya dengan kemo di booster. Percuma engkau di kemo berkali-kali tapi engkau Ini ibu enggak lihat. Dia begitu semangat maka dia bisa melayani di tempat ini. Karena apa? Dia tahu melalui penyakitku nama Tuhan mau dipermuliakan. Minta itu sama Tuhan. Amin. Bilang itu sama Tuhan.
Tuhan pakai aku Tuhan. Aku mau melalui penyakitku. Aku akan melayani Engkau Tuhan. Tuhan perhitungkan loh. Seperti Hana. Hana mandul kenapa? Karena dia hanya minta anak supaya saingan sama Penina. Tapi waktu dia bilang kalau aku punya anak aku berikan padamu Tuhan. Langsung anaknya Samuel dan 5 bonus anak lagi. Perkara mujizat terjadi. Waktu engkau perkatakan perkataan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan dengar apa kata orang. Abraham dia gak lihat apa-apa. Tapi waktu dia katakan Allah menyediakan. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kambing. Ada domba. Tanduknya tersangkut. Sebelumnya dia gak lihat. Makanya kenapa engkau tidak lihat mujizat? Karena kata-kata kita. Matilah aku, hancurlah aku, bagaimana hidupku. Tapi kalau engkau mulai perkataan positif, tiba-tiba yang tidak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat, gak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yes! Kalau kakak saya 3 orang bisa sembuh dari kanker, masa kita di tempat ini gak bisa sembuh? Gak mungkin ada bedanya, betul? Sama-sama makan nasi, sama-sama orang Kristen, sama-sama orang Indonesia, betul? Dan mereka bukan usia muda loh, 82. Yang kedua umurnya 70, yang kedua umurnya 69. Di sini ada yang umurnya 82, angkat tangan. Kayaknya masih 17 tahun semua di sini, betul? Ya, biasanya orang kalau cancer di masa tua itu lebih berat loh. Karena gak kuat untuk kemo, gak kuat untuk radiasi, gak kuat untuk mengalami semua. Tapi bisa kuat. Kenapa? Karena booster kita Yesus. Amin. Makanya jangan jauh dari Dia. Amin. Ya. Dan yang ketiga, ya. Nah, makanya apa kata firman Tuhan? Jangan ditambah kurangin. Ibu-ibu, bapak-bapak apa nih? Nah. Kalau engkau lihat ke toko Big Sales, semua rame-rame. Tapi firman Tuhan jangan di-courting. Kalau engkau orang beriman, engkau tidak akan courting firman Tuhan. Apa yang cerita courting? Pengampunan. Seperti Petrus, Tuhan 7 kali. Kata Tuhan Yesus bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Waktu engkau di sini masih ada sakit hati, tawar hati, kecewa atau apapun, bereskan hari ini. Karena waktu engkau bereskan di sana, pintu kesembuhan akan terbuka. Amin. Jangan courting firman Tuhan. Halo. Apalagi firman Tuhan yang gak boleh courting, mengucap syukur. Karena permintaan daripada Yesus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Apapun keadaanmu, makasih Tuhan. Tuhan engkau baik, luar biasa. Katakan itu seperti Daud. Daud di Mazmur 126, 36 ayat. Semua perkataan bahwasanya Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Padahal masalahnya banyak luar biasa. Kalau engkau sampai menunggu masalahmu beres baru mengucap syukur, engkau pakai kartu diskon. Amin. Tapi Bu Indri ngomong gampang. Ibu-ibu, aku ngalamin banyak hal. Mungkin gak masalah penyakit yang saya sampaikan. Saya digugat oleh abang kandung saya, 11 gugatan di pengadilan. Mungkin bisa ngucap syukur. 11 gugatan loh ibu-ibu. Tiap hari Kamis di Pengadilan Negeri Bandung. Duduk. Nanti dikatakan sidang jam 9, kadang-kadang jam 3 sore baru sidang. Itu tiap minggu 4 tahun. Kalau saya gak ngucap syukur, muka saya gak secantik ini hari ini, betul? Betul. Mungkin udah rambut udah keriting ke atas, betul? Tapi waktu aku mengucap syukur terus selama 4 tahun. Apa yang terjadi? Dari 11 gugatan semua sudah menang Mahkamah Agung ingkrah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay, ada kuasa dalam ucapan syukur. Jangan diskon. Dan yang terakhir, jangan balas. Ada orang berbuat jahat sama engkau, menyakiti engkau, memfitnah engkau. Jangan balas, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, mungkin kau bilang Bu Indri, saya sudah perkatakan yang positif. Yang kedua, saya sudah melakukan. Tapi gak ada tuh terjadi apa-apa. Itu kedaulatan Tuhan. Percayalah, yang penting engkau di posisi yang benar. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Maka kata Paulus apa? Hidup adalah keberuntungan, hidup untuk Tuhan, mati adalah keberuntungan. Betul? Maka jangan pernah takut. Karena waktu engkau di track yang benar, kita sudah terjamin bersama dengan Bapa di surga. Amin. Jadi Tuhan berkatin hari ini. Ibu-ibu yang kekasih, sebagai yang terakhir ada lagi gak nih? Apa lagi nih ada? Apa yang membuat engkau bisa kuat? Coba kita buka ayatnya. Sebagai ayat terakhir, saya undang pemusik. Yuk, apa yang dilakukan oleh Daud waktu dia punya masalah? Apa yang dilakukan oleh Daniel waktu dia menghadapi gua singa? Apa yang dilakukan oleh siapa lagi? Oleh Maria waktu dia ditolak waktu dia melahirkan anaknya. Apa yang dilakukan oleh Abraham waktu harus proses membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria. 1 Samuel 30 ayat 6.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Apa ini? Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Pilihan lain. Bagaimana cara memperkuat iman kita? Banyak baca firman, renungkan firman, lakukan firman, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, ikut ibadah di tempat ini. Di sana engkau akan kuat. Tapi kalau engkau hanya cuma dengar dunia bercerita, kita akan takut. Betul? Pasti. Karena dunia gak pernah kasih yang positif loh, selalu yang negatif. Karena yang negatif itu yang laku. Betul? Berita positif jarang laku, tapi berita yang bermasalah yang sering laku, betul? Pembunuhan, korupsi besar-besaran, betul? Ya, itu yang laku sekarang di dunia ini. Makanya untuk engkau bisa punya pikiran yang positif, untuk engkau bisa perkuat imanmu, diperkuat nih. Supaya dibanting kemanapun air tidak tumpah. Perkuat iman kita. Ministry di tempat ini itu luar biasa. Tadi saya bilang sama Ibu Inge luar biasa. Engkau lakukan persis seperti yang keinginan Tuhan Yesus. Yesus berkata, Lazarus sakit, melalui penyakitnya nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Inge, kau dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ayo nanti di tempat ini yang sudah mengalami kesembuhan, ikut di dalamnya. Ibu Inge, saya mau ikut ambil bagian di dalamnya. Anak-anak muda, ayo. Karena waktu engkau maka engkau di. Waktu engkau menolong, maka engkau ditolong Tuhan. Waktu engkau mendoakan orang, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Semua formula surga seperti itu. Tuhan berkati. Saya undang kita berdiri semua. Kita nyanyikan. Semua diberkati? Semua percaya? Perkataan apa yang mau kita keluarkan hari ini? Berani seperti Abraham. Kami akan pulang. Kami akan sembuh. Dan Tuhan pasti menyediakan kesembuhan. Itu perkataan Abraham. Abraham bukan pendeta loh. Abraham gak ikut ibadah CK7. Tapi Abraham adalah pengusaha. Gak tergantung siapa engkau di tempat ini. Perkataanmu yang menyelamatkan kita. Perkataan iman, doa iman. Beda dengan doa merengek-rengek. Jangan lagi doanya, Tuhan matilah aku Tuhan. Nanti bayarnya bagaimana? Jangan. Tuhan, engkau punya langit dan bumi. Semua biaya engkau akan cukupkan. Seperti Ibu Yuliana tadi. Amin. Tuhan berkatin. Saya undang kita berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sahabat-sahabat yang kekasih, di tempat ini engkau yang sakit, mungkin boleh maju ke depan. Saya akan berdoa, kita berdoa sama-sama, kita berdoa pakai iman. Karena kalau suami ibu ini bisa disembuhkan, kalian masih bisa. Kalau abang saya yang kanker stadium 3, tulang, sangat menderita, usia 82 bisa disembuhkan, kita juga bisa di tempat ini. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang beda. Gak ada Tuhan orang kaya, Tuhan orang miskin, Tuhan orang pintar, Tuhan orang jelek. No. Tuhan kita sama sayang. Yang penting imanmu yang menyelamatkan engkau. Bukan doa saya loh. Hanya kita di sini hanya menopang, hanya mensupport. Amin. Haleluya. Tuhanku ada di tempat ini. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Nanti mungkin kita pemusik enggak nyanyi. Yang sakit yang nyanyi ya. Yang lemah tubuh yang nyanyi bisa. Gak apa-apa suaranya kecil. Karena Tuhan Yesus gak perlu suara besar. Tapi engkau nyanyi dengan hati.
lagi Tuhan. Ayo. Katakan dengan iman. Yes. Yes. Amin. Ayo lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibu, perkataanmu menyembuhkan engkau. Setiap pagi katakan, aku sembuh bersama dengan Bapa. Aku anak kesayangan Bapa. Bapa pasti berikan kesembuhan padaku. Ya, perkatakan itu sayang. Ya, engkau pasti sembuh. Dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan yang ajaib. Amin. Jangan takut. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Perkatakan ini sungguh-sungguh sayang. Nyanyikan ini setiap hari. Maka engkau akan melihat pelan tapi pasti kesembuhan akan Tuhan berikan padamu. Yesus kita sangat baik. Yesus kita tidak pernah membiarkan. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Perkataanmu menyelamatkan engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibu sering beribadah, banyak muji menyembah. Di sana engkau akan lihat nanti pelan tapi pasti satu persatu segala sakit penyakit akan diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kehendak mulai yang jadi Bapa. Hanya engkau yang kuandalkan. Amin. Terima kasih Tuhanku yang baik. Wanita kuat. Wanita kuat. Engkau bisa bersama dengan Bapa. Engkau pasti bisa melewatinya. Dan engkau pasti akan Tuhan tolong. Bapa kita tidak pernah membiarkan. Bapa kita tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Seorang ibu yang lembut. Ibu yang sangat mencintai Tuhan. Engkau tidak jauh dari Bapa. Bapa peluk ibu. Bapa gendong ibu. Engkau tidak akan capek. Bapa yang berikan kekuatan dan penghiburan. Panggil nama Bapa sayang. Minta belas kasihan Bapa ya. Ibu disayang oleh Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya. Bapak Christopher, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai engkau. Tuhan punya rencana yang baik bagi engkau. Perkatakan, aku pasti sehat. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau, yes. Aku mau dipakai oleh, yes. Tuhan berkati, yes. Perkatakan setiap hari. Bapak akan lihat nanti mujizat terjadi. Perkatakan setiap hari. Perkatakan setiap hari ya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhanku yang baik. Wanita kuatnya Tuhan. Engkau bisa melewati bersama dengan Yesus. Tuhan gak pernah ninggalkan ibu. Tuhan mengasihi ibu. Tuhan punya rencana yang besar bagi ibu. Waktu engkau sakit katakan, Bapa, peluk aku Bapa. Bapa, aku sakit Bapa, pegang tanganku. Bapa, hibur aku. Lihat nanti kuasa kebangkitan akan kau alami dalam hidupmu. Amin. Tuhan mengasihi engkau sayang. Semua yang kau latih ini ada tujuannya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jangan takut dengan keluargamu. Jangan takut dengan anak-anakmu. Tuhan yang ambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, di sini adikku, dia hanya butuhkan engkau. Ibu pokoknya waktu mengalami kesakitan, Bapak, aku sakit, Bapak peluk aku. Bapak berikan aku kesembuhan. Bapak, aku sudah sembuh dan pasti sembuh. Perkataan ibu, perkataan Abraham. Allahku menyediakan kesembuhan. Allahku menolong hidupku. Allahku pasti bertanggung jawab atas hidupku. Katakan itu setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Adik, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Melalui apa yang engkau alamin, engkau akan menjadi contoh bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama. Jangan pernah mundur. Jangan pernah kecewa. Tuhan sanggup menolong yang tidak mungkin menurut manusia. Tuhan mengasihi engkau ya. Tuhan mengasihi engkau. Ibu yang baik. Ibu punya Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus setiap pagi. Panggil Tuhan Yesus setiap malam. Tuhan Yesus, tuntun aku. Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, sayangi aku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, dia mendengar dan dia pasti menolong. Amin Ibu. Tuhan berkati. Amin. Bagi Tuhan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih, mulai sekarang kita praktekkan ya. Nanti pulang dari tempat ini, perkataan kita ubah, perbenaran kita ubah. Tuhanku baik, Allahku luar biasa, aku pasti sembuh, nama Tuhan dipermuliakan. Ganti kata-katanya. Itu yang saya lakukan waktu suami saya dalam keadaan koma. Saya bilang begini, Bapak, kalau suamiku mati pada saat ini, bagaimana aku mau kesaksikan kebaikanmu? Aku sudah bertobat, suamiku belum bertobat. Bapak belas kasihanmu, itu saya banyak menyembah. Saya ambil kamar di Boromius, ada hotel di Boromius. Itu saya panggil pendoa saya, hanya 2 orang loh. Pendoa saya ini janda, dua-dua janda yang miskin. Janda yang sangat sederhana, janda istri tukang becak. Kami memuji, menyembah, nangis terus kami. Belas kasihanmu Bapak, belas kasihanmu. Hari ke-11 suami saya sadar. Yang harusnya 7 hari meninggal. Pujian penyembahanmu itu diperhitungkan Bapak. Daripada mengeluh, daripada bersungut-sungut, banyak menyembah. Suara kita jelek, gak ada masalah. Bapak gak penting suara, Bapak penting hati. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Di sini anak-anakmu Bapak, sahabat-sahabatku, teman-temanku, kakak, abang, adik yang mengalami hal yang memang tidak mudah harus mereka lalui. Tapi bersama dengan Tuhan, Lembah Baka itu hanya kami lintasi, nggak stay di sana. Itu bukan destinasi terakhir kami. Kami pasti bisa melewatinya karena kami hanya melintasi Lembah Baka. Dan kami percaya, kami pasti akan menang karena Tuhan menjanjikan lebih daripada menang bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati sahabat-sahabatku di tempat ini. Engkau ambil alih Bapak, Engkau campur tangan, kesembuhan menjadi milik mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Ibu Inge khususnya, kau pakai beliau Bapak, dia adalah pribadi yang akan kau pakai luar biasa. Dia akan memperlebar Bapak, banyak jiwa-jiwa yang butuhkan, terutama orang-orang yang mengalami kanker, yang merasa dirinya sudah tidak punya pengharapan. Pakai beliau Bapak, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dr. Yanto juga yang sudah memberikan wadah ini, berkati beliau Bapak, berkati CK7, berkati untuk semua teman-teman yang juga ambil bagian sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai supporter. Berkati Ibu Juwita dan semua teman-teman. Terima kasih Bapak, pemusik WL Singer yang luar biasa kau berkati. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang menerima mujizat Tuhan siang hari ini? Wow, luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Ibu Indri buat firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya mengundang Ibu Inge. Anda semua diberkati. Amin. Wah, saya nggak nyangka ini Ibu Julianti. Tepuk tangan bagi Ibu Julianti. Saya kira beliau sudah berangkat ke Tibet, tapi ternyata masih bisa kemari juga. Anda semua dapat menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Julianti. Tadi karena Ibu Indri sudah mention juga bahwa pujian dan penyembahan itu juga dapat menyembuhkan kita. Maka saya minta pengerja untuk membagikan album CD-nya untuk kepada setiap yang hadir di sini, biar semua mendapatkannya dan bisa dipasang di mobil maupun di mana saja. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu muka kembali, dapat beribadah bersama kembali, dan dapat bernyanyi dan muji Tuhan bersama kembali. Dan Anda pasti kalau kemari, saya percaya Anda pasti akan dikuatkan dan kembali ke rumah juga dengan lebih kuat lagi. Amin. Masa pandemik 3 tahun sudah lewat. Tahun pertama kita tutup sama sekali, dan tahun 2 tahun kemudian kita mengadakan online. Dan karena itu puji Tuhan, karena hari ini pertama kali kita bisa onsite. Maka dari itu Cancer Ministry menyediakan 4 door prize bagi Bapak Ibu. Baiklah, mungkin kita semua bisa bangkit berdiri atau kemudian diraba di kursi bawah Anda. Mungkin
Kalau yang mendapatkan yang ada kartunya berarti Anda mendapatkan door prize-nya. Dan bagi yang sudah mendapatkan Ya, yang mendapatkan kartunya kartu boleh maju ke boleh depan. maju ke depan. Silakan. Yang mendapatkan kartu di bawah kursinya boleh maju ke depan. Silakan Bapak Ibu. Silakan maju. Silakan. Ada lagi? Ya, Silakan maju ke depan. Yang mendapatkan kartu di bawah kursinya boleh dicek sekali lagi. ya, di dalamnya ada kartu. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Kalau saya berarti dapat ya, sama ya. Oh, nomor 4. Ya, Bapak tolong boleh dikasih. Dapat nomor berapa? Ini nomor berapa ini? Nomor 2? Ya. Selamat ya. Nomor 3. Selamat. We have fun. Baiklah Bapak Ibu, mulai hari ini dan bulan-bulan ke depan, maka setiap Sabtu jam 10.30 di minggu ketiga atau minggu keempat, kami akan terus mengadakan ibadah Cancer Ministry di tempat yang sama. Dan kami sangat menanti kedatangan dari Bapak Ibu. Dan seperti kayak bulan depan, yang kata kita akan belajar bersama-sama bagaimana makanan yang bisa melawan sel kanker dan juga mungkin yang dapat mencegah sel kanker, dan kita akan belajar bersama dengan Dr. Elizabeth. Dan demo masak juga akan tersedia. Sesudah selesai dimasak, kita semua bisa mencicipi. Oke, terima kasih. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Saya dan Anda adalah pribadi yang harus mempromosikan kerajaan sorga sedemikian rupa. Gimana kita bisa memiliki iman kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Gimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak membaca hanya berdasarkan pengalaman? Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Percayalah, dalam segala hal yang saudara sedang lewati, Tuhan punya rencana yang indah. Ibadah Raya Madara Service Onset pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah siang hari ini dengan doa.
Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu di tempat ini Bapak. Kami sungguh merasakan Tuhan lawatan Tuhan, hadirat yang kuat Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami mengucap syukur Engkau telah mengirimkan hamba-Mu ke tempat ini, Ibu Indri Pardede Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Engkau terus Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk Kau pakai Tuhan membangun banyak jiwa Tuhan, menguatkan banyak jiwa Tuhan. Engkau menutup bungkus hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Kau senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membawa Tuhan para jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini ke hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Kelepasan terjadi Tuhan. Setiap kutuk sakit penyakit Tuhan, sihir apapun Tuhan, bentuk kutuk itu Bapak kami mau patahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang memberkati, menguatkan Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk terus Tuhan mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak, berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan penghiburan atas mereka Tuhan. Engkau yang menjadi penyedia bagi setiap mereka Tuhan. Engkau menyediakan kesembuhan, Engkau menyediakan kekuatan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati para pendamping mereka Tuhan, yang merawat mereka Tuhan. Engkau berikan mereka juga kekuatan Tuhan, memberikan mereka kesabaran Tuhan, dan membangun mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita arahkan hati kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Cancer Ministry yang mengasihi Tuhan, Yesus sangat mengasihi kita. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.